masing-masing orang berusaha mencari panggung ya, semua berpendapat. Ini sebenarnya kalau terlalu banyak bicara begini ya kembali kita ke zaman Orde Lama ya, di mana semua orang berpendapat. Menteri saja sampai 100 zaman itu. Akhirnya sibuk dengan diskusi, kerjanya kurang. Pandai berpendapat, pandai bicara, tapi tidak pandai mendengar gitu. Ya. Kemudian kita juga harus konsekuen, ya, tanpa pamrih dan sederhana. Kita konsekuen sebenarnya kalau kita sudah membuat aturan, gitu ya, ataupun undang-undang itu harus sebenarnya kita konsekuen melaksanakannya. Ya. Tentunya di dalam pembuatannya itu merupakan dari hasil daripada kesepakatan pengamalan sila keempat itu ya. Rupanya yang terus ada lagi tentang apa lagi ya, yang dua lagi yang saya ingat itu Pak, yang iya proxy war udah itu, yang kalau proxy war tentang perang tapi dia pakai kayak pihak ketiga gitu Pak. Ketiga ya. Jadi dia minta bantuan orang lain untuk menghancurkan negara lain lah gitu anggapannya. Kalau untuk korupsi, kalau korupsi kan sudah kita tahu kayak ada penyuapan. Gitu. Terus ada juga money laundering atau pencucian uang. Terus ada juga kalau teroris dan radikalisme biasanya kan udah kita tahu juga berarti ada pengancaman gitu. Bisa dari eksternal atau internal negara kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk money laundering atau pencucian uang biasanya uang-uang kejahatan. Jadi dialihfungsikan gitu. Biar kelihatan kalau uang yang didapatkan itu bersih gitu dari kejahatan. Kayak gitu Pak dari saya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi hari ini saya harapkan akan muncul judul-judul dari rancangan aktualisasi Bapak Ibu. Oke. Dari isu-isu yang Bapak Ibu temukan. Ya. Oke. Apa isunya Ibu? Masih disiapkan. Ya. Ya. Oke, Bu Alifa. Ya, di sini ada saya menyebutkan 5 isu yang terjadi di sekolahan saya SDN 1 Meninting. Yang pertama, kurang efektifnya pembelajaran daring di SDN 1 Meninting. Yang kedua, rendahnya pengawasan orang tua atau wali murid terhadap pendidikan atau motivasi belajar anak di rumah. Jangan kata-kata ada atau dan seterusnya. Rendahnya pengawasan orang tua terhadap pendidikan anak di rumah. Yang ketiga, kurangnya sarana prasarana di sekolah. Yang keempat, kurangnya ruang belajar untuk anak di sekolah. Yang kelima, masih rendahnya kemampuan membaca kelas 2 SDN 1 Meninting. Berikut. Baik. Saya coba lihat kurang sarana itu seperti apa, Saudara maksudkan? Seperti menyapu, Pak, sapu. Sapu itu kadang anak-anak itu harus bergantian dengan kelas lain. Terus dipakai-pakai itu.
Apa yang dibutuhkan? Ada semua di lingkungannya. Mau sayur, udah beli sayur, tinggal ambil sayur. Mau beras, tinggal dapat di situ. Semua di lingkungan itu mudah sekali. Jadi uang itu utuh masuk itu. Bayangkan 2 juta per bulan. Dikali 12 bulan. Berapa tuh? 22 juta. Setahun. Wah, itu banyak sekali. Tapi kadang-kadang kita kan tidak begitu. Keluar sombong kita kalau sudah punya uang itu. Macam-macam yang kita ingin. Tidak apa-apa, karena itu memang ada manusiawi. Manusiawi. Oke, kita lanjut. Nah, di Undang-Undang Struktur Kelembagaan Negara, di Undang-Undang Dasar 45 itu, yang paling utama itu ada BPK. BPK itu Badan Pengawas. Ada Presiden dan Wakil Presiden. Ada DPR, ada MPR, ada DPD, ada MA, dan ada MK. Nah, untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, PJJ, pembelajaran mulai diberlakukan lagi pembelajaran jarak jauh, ya. Bagaimana dengan di Lombok Barat? Kalau itu mau diberlaku karena kondisi pandemi itu semakin tidak bisa diturunkan, maka apakah harus di rumah terus tidak belajar anak-anak muridnya? Terus bagaimana upaya yang harus dibangun oleh para guru di sekolah untuk tetap dia belajar walaupun tidak terjadi tatap muka atau klasikal? Itu juga harus dipikirkan oleh kalian. Tentu dibutuhkan kemampuan, ya, kemampuan untuk berpikir, bagaimana kreativitas kita, apa aktivitas kita untuk ditingkatkan kemampuannya, cara menyampaikan supaya anak-anak itu bisa belajar. Oke. Ini kalau dibuka istilah kesiapsiagaan, Tanya nih. Mi, permisi Mi. Yang ingin bertanya nih. Oke, dengan senang hati ayo. Terkait tugas yang tadi Pelinggih berikan itu yang bertanya tentang setiap nilai bela negara itu kan ada beberapa ya. Kita tulis satu nilai bela negara 5 indikator itu. Ya. Setiap indikator aksinya 5 juga gitu nih. Enggak. Cukup misalnya mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup 1. Misalnya sulit untuk kita dan ini sebenarnya ketika ini menjadi konsumsi masyarakat di lapisan bawah, maka ini terjadi pertentangan dan ini menjadi ketidakpercayaan kepada masyarakat. Kalau kita bicara masalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi itu, publik itu betul. Tetapi ketika itu tidak bisa kita saring informasi-informasi, itu akan membuat kita menjadi bingung. Ya, kita tidak bisa memilah-milah ya mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya, di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu sudah jelas. Tetapi untuk mengembalikan apa yang terjadi di media bahasa dengan mengkaitkan dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008 ini sulit ketika kita tidak mampu menyortir, ketika kita tidak mampu memilah-milah sebenarnya apa yang terjadi dan sebaliknya seperti apa kita bersikap. Ini seringkali yang dilupakan oleh kita
baik itu di ketangkasan, maka kita harus selalu melakukan latihan-latihan, ya. Caranya adalah bisa kita bangun pagi dengan berlari-lari selama 12 menit, ya. Berlari-lari, jogging. Ya, jangan nanti habis sholat subuh hampir selimut tidur lagi, telat masuk kantor, ya. Ya, jadi berlari-lari selama 12 menit. Nah, kemudian yang kedua bisa kita pull up untuk yang laki, kemudian sitting up untuk yang perempuan. Nah, coba contohkan Ibu kalau yang pull up itu seperti apa? Ayo. Bergelantungan mungkin Bu, bergelantungan di Bergelantungan. yang begini tuh Bu. Coba. Terus Pull up. Nah, pull up tuh. Yang begini. Muhammad siapa nih? Muhammad. Nah, siapa namanya tuh? Muhammad siapa? Itu kan seperti itu. Jadi karena mungkin yang Anda akan lakukan adalah memberikan metode, atau di nakes misalnya akan memberikan penyuluhan, saya memberikan edukasi. Jadi obatnya ini edukasi, solusinya edukasi kepada pasien dan keluarga pasien. Ya silakan buat. Jadi dia bercerita kegiatan itu merupakan urut-urutan kegiatan sampai selesai nanti. Ya, jadi dari situ terus kepada apa namanya tadi? Mencari referensi, kemudian adik-adik mungkin kalau ada SOP ya silakan SOP dibuat gitu ya kan. Sekolah kan biasanya buat gitu ya SOP ya. Atau RPP ya kalau sekolah ya, kalau RPP Anda kalau guru. Kalau nakes mungkin membuat SOP, ya silakan buat SOP-nya. Kemudian sebelum itu mungkin sebelum pelaksanaan yang terpenting kan pelaksanaannya ya, implementasinya. Kapan Anda laksanakan metode? Tidak siaga. Maka kebugaran, pola hidup sehat, ya, gangguan kesehatan dan jasmani ini harus kita atasi. Ini yang sebetulnya ajakan kepada setiap kita tentang kesiapsiagaan ini. Kemudian etiket dan moral. Jadi kalau kita bicara soal etika, ASN ini sudah diikat oleh etika. Nanti di agenda 2 saudara akan bertemu dengan pengajar, akan menjelaskan lebih detail tentang etika seorang ASN. Tapi kita semua ASN di ruang kelompok ini memang harus memahami hal-hal terkait dengan etika seorang yang semua itu berisikan cerita-cerita heroik tentang bagaimana rakyat Indonesia berjuang bahu-membahu tanpa pandang bulu, membela ya dan mengusir penjajah dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga image kita tentang bela negara itu langsung terbentuk bahwa bela negara berarti kita akan mengusir musuh gitu ya. Itu memang tidak salah itu dulu pada saat revolusi. Nah, konteks bela negara dalam pengertian sekarang kondisi aman, tentram, damai ya. Sudah tidak ada lagi penjajah ya. Sudah tidak ada lagi penjajah. Musuh kita itu apa gitu kan? Yang akan kita hajar gitu rame-rame, yang kita akan serang musuh kita. Ya musuh kita itu ya pasti adalah berkait dengan kebodohan, keterbelakangan ya. Itu ditunjukkan oleh kekompakan dia berdua sama sesama pemainnya. Apakah iya
hanya dengan sesama pemain. Monggo. Lanjut. Saya Bu. Sebut nama. Saya Pudin. Ya. Jadi yang pertama-tama memang yang menjadi pendukung dalam menentukan sebuah kemenangan ya tentu papan-papan. Kemudian ya kerjasama juga termasuk di situ. Selain itu tentu ada dukungan dari beberapa kalangan, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Tanpa adanya dukungan maupun support, bisa jadi kebulatan tekad itu tidak berhasil atau bisa dibilang kurang siap lah begitu. Jadi perlu ada kerjasama atau kolaborasi baik secara fisik maupun mental, terhadap pasangan dan juga dukungan dari beberapa pihak. Sekarang kan guru lebih cenderung kepada pengawal kebijakan. Jadi melaksanakan berbagai macam regulasi dalam kaitan dengan tempat dia bertugas. Tapi sebagai warga negara, kita punya hak juga untuk mempersoalkan bila mana sebuah produk peraturan perundang-undangan itu menimbulkan kerugian bagi kita atau sekelompok orang. Nah ini yang sering kita kalau kita kembangkan lagi, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang misalnya korupsi, itu sebenarnya dia sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan amanah, tidak sesuai dengan makna daripada wawasan kebangsaan itu sendiri. Akhirnya memberikan remedial. Remedial ini kan wild card, kesempatan kedua, benar? Oke, jadi kalau main game itu nyawanya masih ada 2 nih. Nyawa pertama sudah habis, gagal, berarti masih ada nyawa kedua buat remedial gitu. Yeay, kata siswanya. Nah, jadi pastikan dia lolos di remedial, kita berikan dulu pengayaan. Jadi, apa yang bisa diperhatikan dari pembahasan tentang fungsi manajemen? Kira-kira aplikasinya di mana itu? Ketika bikin renaksi bela negara. Aplikasi dari penggunaan fungsi manajemen, berarti di mana kita akan memasukkan fungsi-fungsi itu. Fungsi-fungsi itu tercermin dalam kegiatan-kegiatan atau aksi yang akan kita masukkan dalam matriks rencana aksi. Ada yang sudah perhatikan tugasnya yang terakhir? Membuat rencana aksi? Yatun. Ya. Terima kasih Pak, karena di sini adalah kesiapsiagaan itu adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental, sosial kan untuk menghadapi suatu kegiatan pekerjaan. Di sini yang saya tanyakan Pak, bagaimana cara kita sebagai ASN menyikapi adanya kesenjangan pribadi tapi dimasukkan ke dalam lembaga, istilahnya dalam menjalankan tugas itu ada kesenjangan yang terjadi, Pak. Contohnya? Misalnya ada guru yang tidak berbicara dengan rekan guru yang lain, Pak. Ada guru yang yang tidak tegur sapa gitu. Tapi itu bisa berpengaruh di antara guru-guru yang lain, juga terjadi berkubu-kubu di antara ada 2 kubu gitu, Pak. Banyak orang dan banyak yang memahami tentang ini, ya. Nah, banyak orang yang mengikuti perkembangan ini, gitu. Nah, jadi lebih objektif dari pengamatan, dari feeling dan data yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, adanya penyebaran virus baru. Nah, masih meningkatnya atau adanya berarti baru kan?
masih adanya penyebaran virus baru, virus varian baru, varian Delta. Nah, ini nanti dipilih, ya. Ada di Lombok Barat varian Delta, ada ya? Ada, Pak. Ada ya? Oh, oke. Ada. Di pelabuhan terutama. Oke, nah ini nanti dipilih, diberikan skor. Nah, dari skor ini harapannya nanti supaya dia lebih dari 3 lah isu itu. Isu apa lagi? Ini kalau kaitan dengan kasus COVID. Dari kehidupan sehari-hari yang seperti sehari-hari kita biasa lakukan itu, Pak. Datang tepat waktu, kayak gitu-gitu. Ya, artinya hal-hal kecil kita mulai dari diri sendiri lah. Ya. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Sampai kemudian menyebarluaskan atau diikuti paling tidak oleh lingkungan terdekat kita. Lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, dan sebagainya. Ya. Oke. Kemampuan awal bela negara itu kita bisa lihat. Ya. Kita bisa lihat dari beberapa yang menjadi pengaruh atau input. Ya. Ya. Jadi intinya pada kemampuan awal bela negara ini harus didasari pada apa? Faktor-faktor yang bisa mendukung kita bisa mampu, kita mampu. Pertama adalah kesiapan jasmani kita, siap-siagaan. Jasmani kita siap tentu karena kesehatan kita. Kalau kita tidak siap, kalau kita sakit, ya tentu kesiapsiagaan jasmani juga tidak akan siap. Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kenapa manusia dapat melakukan korupsi? Di sini ada faktor-faktor. Yang pertama adalah faktor individu. Faktor individu bisa karena seseorang bersifat tamak, moral yang lemah menghadapi godaan, serta gaya hidup yang konsumtif. Dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan, yakni sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Korupsi di pemerintah Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidananya, yakni di UU Nomor 31 Tahun 1969. Jenis-jenis korupsi apa saja? Menurut SH Alatas dalam bukunya menjelaskan mengenai korupsi ditinjau dari segi